Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang relationship one to one yang ada di Laravel 11, yaitu contohnya antara user dan phone number. Nah, ini dia tampilannya kalau kalian mau lihat. Di sini ada user list dan bisa dilihat di sini juga ada phone. Phone ini tidak di dalam satu table dengan user. Phone ini ada table sendiri. Nah, kenapa bisa muncul? Karena kita menggunakan relationship di sini, makanya bisa muncul. Itu semua udah aku jelasin di video sebelumnya, yaitu video berdurasi kurang lebih 1 jam. Nah, kalian kalau mau tahu tentang relationship yang ada di Laravel ini, silakan nonton video tersebut. Untuk video sekarang, kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang relationship. Karena kalian tahu sendiri, relationship itu ada banyak, bukan one-to-one aja. Ada one-to-many, many-to-many, dan lain-lain. Nah, untuk video sekarang, kita bakal ngebahas tentang relationship one-to-many yang ada di Laravel 11. Atau yang ada di Laravel lah ya. Semua Laravel ada relationship, bukan cuma Laravel 11 aja. Oke, jadi kita bakal ngebahas relationship one-to-many yang ada di Laravel. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau kalian mau baca-baca sendiri, kalian bisa buka dokumentasi Laravel di bagian Eloquent ORM, terus relationship. Nanti ada kayak daftar isi ya, di sini kalian klik aja bagian one-to-many. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Di dokumentasi ini contohnya untuk relationship one-to-many adalah blocks dengan comments. Sorry, bukan blocks ya, tapi post dengan komen. Nah, kita bakal bikin sama juga, yaitu relationship-nya antara block dan comments. Di mana block itu bisa memiliki banyak komen. Kayak kalian tahu sendiri ya. Contohnya aja Facebook, kalian posting sesuatu pasti ada banyak komen, bisa lebih dari satu. Satu orang bisa komen lebih dari satu, atau beberapa orang bisa komen masing-masing satu. Intinya, satu blog itu bisa dikomen oleh beberapa orang. Kalau kalian lihat strukturnya kayak begini. Misalnya kalian posting suatu blog, pasti orang A bisa komen kan, orang B bisa komen, terus orang A bisa komen lagi, orang A bisa komen lagi. Jadi satu orang nggak dibatesin berapa komennya. Intinya satu blog bisa punya beberapa komen. Nah, ini satu blog juga punya beberapa komen. Tapi kebalikannya, satu komen nggak bisa di dalam beberapa blog. Nggak mungkin dong komen yang sama ada di dalam blog yang berbeda. Nah, itu dia makanya dinamain relationship one to many. Oke, seharusnya kalau kalian udah belajar tentang Laravel, kalian pasti ngerti tentang relationship one to many. Karena relationship itu bukan cuma di Laravel, tapi di dasar-dasarnya. Di PHP pun ada. Bedanya di PHP, kalian pasti pakai join table. Nah, kalau di Laravel ini ada cara lain, yaitu menggunakan Eloquent relationship. Oke, jadi aku cuma ngingetin ke kalian bahwa relationship atau hubungan antara blok dan komen kayak begini. Kalian pasti udah ngerti tentang ini. Oke, nah di sini karena kita baru punya satu blok, belum punya komen ya, kita bakal bikin table komen dulu. Nah, model komen nanti juga bakal kita bikin. Oke, di sini kalian pasti ingat ya, kita baru punya blok dan user, dan phone number atau phone, kita bakal nambahin table komen. Buka Visual Studio Code kalian, aku gedein dulu tulisannya biar lebih jelas. Oke. Nah, di sini close-closein aja semua, kecuali root web. Di sini buka terminal kalian, jalanin php artisan make.2 migration, karena kita mau bikin table, comments. Bikin aja create underscore comments underscore table. Ingat komennya pakai S, dalam bentuk plural, karena ini bakal memudahkan kalian dalam ngoding nantinya. Terus modelnya juga nanti dalam bentuk singular. Sekali lagi, model dalam bentuk singular, table dalam bentuk plural. Itu bakal memudahkan kalian dalam ngoding. Udah aku jelasin panjang lebar di video sebelumnya. Nah, di sini kita udah bikin suatu file migration untuk membuat table comments. Tinggal kita tambah-tambah aja.
Oke, untuk komen biasanya apa sih? Pasti nyimpen siapa sih yang komen, user mana sih yang komen, kayak begitu kan. Terus komen di table apa sih dia. Nah, karena kita belum bikin, apa namanya, karena kita belum bikin autentikasi atau fitur login, kita kan nggak bisa tuh komen menggunakan orang yang lagi login. Jadi di sini kita fokus kepada pelajaran relationship one to many aja. Jadi kita nggak perlu nyimpen siapa sih yang komen. Aku cuma mau ngejelasin hubungan antara blog dengan komen yang merupakan relationship one to many. Jadi kita nggak perlu nyimpen user ID di sini sebagai kepemilikan dari user siapa yang komen. Tapi menyimpan blog ID aja sebagai penanda siapa sih, sebagai penanda komen ini ada di blog apa sih, kayak begitu. Oke, kita bakal bikin call, ini kalau kalian udah ngikutin cara aku ya, atau aku udah install atau belum, aku lupa, sebentar. Laravel snippet seharusnya udah, jadi aku bikin aja call nah ini dia. Sebentar, aku agak-agak lupa, aku harus lihat dulu di table ini, table blocks. Kita pakai ID, oke, berarti kita seharusnya bisa pakai, nyontek aja deh ya. Aku lupa teman-teman, sorry. Migration di sini. Terus, aduh, agak lelet ya internet aku ya. Nah, di sini aku bakal bikin foreign. Unsigned, oke. Ini dia unsigned big integer ya. Aku lupa terus di sini. Kalian paste aja table unsigned big integer ganti dengan block ID karena kan yang berelasi itu table block. Terus copy yang bawahnya. Terus taruh di paling bawah aja kayak begini. Kita bakal ganti user ID dengan block ID. Terus reference-nya ke table blocks. Ini merupakan cara membuat foreign key antara table comment dengan table block. Ini juga udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian nggak tahu, nonton dulu video itu. Oke, nice. Untuk relationship ke table block udah selesai, berarti sekarang kita tinggal isi komennya aja. Untuk isi komen, kalian bisa kasih tipenya teks aja, karena mungkin isi komen itu bisa banyak ya, beberapa kata atau kalimat. Jadi kita nggak usah batasin dengan varchar, kita pakai teks aja. Call text, namanya apa ya, bagusan comment text gitu aja lah ya, comment underscore text. Di sini nullable, kalau dia nggak komen, ngapain isi? Berarti aku bikin aja dia not null. Oke, selesai kayak begitu teman-teman. Jadi isi table comment adalah block ID, menentukan komen ini ada di blok apa, dan isi komennya apa. Oke, selesai kayak begitu aja. Sekarang kalian buka terminal lagi, jalanin php artisan migrate. Enter, lihat. Kalau nggak ada error berarti table comment berhasil ke create dengan menggunakan artisan migrate. Oke, silakan kalian ikutin dulu membuat table comments ini menggunakan migration. Kalau kalian lihat, ini dia table comments yang berhasil kebikin. Dan ada foreign key block ID yang menuju ke table blocks ya. Dengan foreign key-nya block ID. Oke, kalian periksa dulu apakah punya kalian sama kayak punya aku ada foreign key-nya kayak begini. Nah, kalau kalian masih belum yakin, kalian pergi ke table ini, bukan table, database Laravel 11, pergi ke designer. Nah, di sini kalian tarik aja, ada yang mana dia, blocks, ini blocks, kalian tarik, terus ada comments. Nah, di sini dia relationship-nya. Kalau kalian ngelihat benang warna hijau ini, atau garis warna hijau, itu tandanya kalian berhasil ngebikin relationship antara table comments dan table blocks. Oke, balik lagi ke table comments. Nah, strukturnya cuma ada block ID sama comment text aja yang mana merupakan isi dari komen tersebut. Block ID menandakan ini blok apa sih yang dikomen sama dia. Kayak begitu. Oke, jadi kita lihat, kita balik ke halaman blog. Aku bakal bikin fitur create comment-nya harus ada di table, bukan table ya, di action view dulu. Nanti aku mau bikin di sini write
apa gitu, write comment atau apa, terus enter atau klik button, maka kesimpan. Nah, karena ini Laravel doang ya, nggak ada view-nya, jadi nggak bisa single page application, jadi butuh refresh page. Jadi ya, apa ya, apa sih namanya? Maklumin aja, karena ini full PHP ya, nggak ada JavaScript-nya, nggak pakai Ajax atau nggak pakai eh, apapun itu, nggak pakai API, jadi nggak bisa kalau nggak refresh halaman. Nah, sekali lagi, aku bakal bikin eh, sederhana aja tampilannya. Oke, kita bakal lihat halaman view dulu. Ini dia, di file blade kita bakal tambahin sesuatu. Ini close-closein aja dulu. Terus kita buka folder resource views, terus blok detail. Nah, di blok detail ini kita bakal tambahin sesuatu. Oke, kita lihat dulu di sini ada MT5 di sini. Coba aku bakal tambahin sesuatu, copy paste aja MT5-nya, paste, tutup div-nya jangan lupa. Coba aku ketik sesuatu, save dan refresh. Oke, tulisannya ada di sini. Nah, aku mau bikin sederhana aja lah ya. Form actionnya biarin aja dulu. Di sini text area, name-nya comment text kayak begitu. Terus ID-nya kosongin aja nggak apa-apa sih. Mau dihapus juga nggak apa-apa. Kayak begini. Save, lihat, refresh. Nah, ini dia. Oke, ini aku mau rows calls ya. Calls-nya nggak usah dibatasin. Jadi dia full. Nggak bisa ya. Sebentar. Aku pakai class dulu di text area-nya. Class form control. Nah, form control ini bawaan Bootstrap ya, teman-teman. Nah, ini dia komennya. Terus di atasnya mungkin aku bisa kasih H3 comments. Kayak begitu. Nah, H3 kegedean. Kita ganti dengan H4. Masih kegedean juga, kita ganti dengan H5. Nah, cukuplah ya kayak gini. Sederhana aja. Ini mungkin kegedean comments-nya kita kecilin untuk rows-nya jadi 5. Kita lihat. Nah, cukup lah ya segini. Terus, udahlah ya. Ini aku lupa nih caranya supaya nggak bisa di-drag apa ya. Text area, disable resize. Kita lihat ya. Aku lupa teman-teman caranya gimana. Oh, harus pakai ini, kelas tambahan ya, resize none. Apakah di Bootstrap ada resize none? Coba resize none. Kita lihat ya. Nggak bisa. Nggak ada. Berarti harus bikin sendiri. Oke, tambahin aja di sini style. Kita pakai inline aja ya. Resize none. Resize none. Kayak begitu. Refresh. Nah, sekarang udah nggak bisa di resize lagi komennya. Oke, nice. Nah, di sini apa ya? Di sini aku mau tampilin komennya kayak begitu nanti. Oke, sekarang kita bikin aja dulu fitur untuk create komennya atau post komen. Di sini aku tambahin button class sama dengan btn primary dulu coba. Terus tipenya submit. Save, lihat. Oke, kita tambahin submit. Nah, aku kasih jarak dulu di kelasnya ini MT3. Oke, nice. Dah selesai. Ini stylenya, sekarang kita bakal coba posting ya. Posting ke database komennya. Nah, ingat kita harus dapetin ID dari blognya kalau mau di post. Oke, nice. Sekarang actionnya ini kita bikin dulu roots ya. Di bawah pun aja nggak apa-apa, aku bakal bikin root post comment, udah kayak begitu aja. Terus aku bakal bikin sebuah controller yaitu comment controller .2 class, terus functionnya store. Oke, selesai. Sebelum di save biar nggak error, kita jalanin dulu php artisan make.2 controller. Kita bikin namanya comment controller.
Oke, udah kebikin. Sekarang klik kanan di command controller, import class. Udah selesai ke import, sekarang save. Nah, kita pergi ke file command controller, ada di app http controllers, terus ada di command controller. Kita bikin function yang namanya store. Oke, return type nggak usah lah ya, karena kita nge-return apa-apa, atau nanti string atau apa, nggak masalah sih, tanpa ada return type juga nggak apa-apa. Oke, nice. Sekarang, sebentar, aku belum punya formatter. Nah, di sini aku bakal bikin validasinya ya. Oh iya, sorry, di sini kita harus bikin request, $request, untuk menangkap apa sih inputan dari si user. Di sini aku tangkap aja kayak begini. Sebentar, aku agak lupa teman-teman, kita harus validasi dulu inputan dari user. Ini klik kanan, bukan klik kanan ya, copy paste aja request validate ini. Nah, paste di sini. Kita bakal ganti ini jadi comment underscore text sesuai yang ada di dalam form kita. Oops, ini dia comment underscore text. Oke, kita bikin require. Nah, udah nggak perlu apa-apa, require aja cukup. Save, selesai. Sekarang kita coba input sesuatu. Sebelum input kita harus masukin dulu actionnya kemana dia. Nah, untuk action kita bisa pergi ke mana dia roots-nya, yaitu comment. Nah, di sini kalian bisa bikin comment. Ups, nggak perlu ya. Aku agak-agak lupa teman-teman. URL kalau nggak salah. Kayak begini. Comment. Kalau nggak salah ya, kita coba aja dulu. Terus metodenya adalah post. Nah, ini jangan lupa kalian harus tambahin @csrf. Oke, selesai. Nah, sekarang kita coba save dan refresh. Kita submit tanpa isi comments. Nggak pergi kemana-mana. Karena apa? Karena kita nggak tembus validasinya. Nah, sekarang kita harus bikin pop-up message error kalau kita nggak ngeklik atau nggak nggak ngisi komennya. Nah, ini semua bisa kita contek di sini. Nah, kalian bisa copy nih. Lihat di blog @blade.php, kalian copy aja if error ini bla 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 bla. Nah, kalian paste ke blog detail blade yang baru kita buat tadi. Kalian bisa taruh di atas komen ini aja, nggak apa-apa, kayak begini. Ingat, sekali lagi, aku bikin sesederhana mungkin, kalian silakan bikin yang bagus. Nah, udah selesai, kita taruh ini. Message errornya. Sekarang kita harus ngoper kalau ada error. Sebentar, aku agak-agak lupa, jadi aku harus lihat dulu. Nah, ini dia flash, enggak, kita nggak perlu ya. Kita coba dulu. Kayaknya nggak perlu kita oper sesuatu, refresh. Sorry, kita nggak usah isi komen, submit. Nah, muncul deh, the comment text field is required. Oke, nice. Mungkin aku bisa gedein sedikit. Kelasnya form control. Submit. Nah, panjang udah. Oke, kalian silakan bikin sebagus mungkin ya. Ini aku bikin sesederhana mungkin aja. Nice. Ini dia message pop up kita kalau komennya nggak tembus validasi. Oke, nice. Balik ke comment controller. Di sini kita bakal bikin kayak begini. Isi datanya, terus tunjukin kalau berhasil, terus return ke mana. Oke, kalian bisa copy aja semua biar cepat dari function create yang ada di block controller ini. Kalian paste. Nah, blok ini ganti dengan comment. Terus jangan lupa kita harus bikin model komennya. Buka terminal kalian, jalanin php artisan make.2 model. Nah, di sini kalian bisa bikin komen dalam bentuk singular. Udah selesai, buka file model kalian, comment.php ini, kalian bikin protected $guarded, kita mau guard ini aja, sama dengan ID. Udah, kita mau guard ID doang. Oke, lihat strukturnya, ini bisa diisi ya. Oke, ini bisa kita guard doang. ID-nya aja. Udah, kayak begini selesai. Bisa kalian close model komennya. Close aja.
Terus di sini comment create request all. Oke, nggak masalah. All ini bakal lengkap comment text ini. Terus apalagi? Atau kalau kalian mau aman ya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai guarded, bisa pakai available aja ya. Karena takut mungkin diisi macam-macam nanti kayak created ad-nya atau lain-lain, kalian bisa pakai available-nya untuk kolom apa aja. Ya udah, block underscore ID. Ups. Sama apa? Comment text. Udah selesai. Oke, nice banget. Nah, sekarang apalagi kita harus ngebawa ini deh. ID-nya, harus nangkep ID-nya. Nah, kita bisa banyak cara ya untuk menangkap ID ini. Kalian bisa bikin di sini, contohnya block ID kayak begitu. Nah, nanti di komennya, sorry, bukan di komen, di URL-nya kalian bisa tangkap kayak begini. Aku agak-agak lupa gimana ya. Gini-gini. Ups. Sebentar, teman-teman. Aku agak-agak lupa. Titik. Nah, ini dia. $block ID. Nah, kalian bisa pakai parameter block ID di URL kalian, di endpoint kalian, atau kalian bisa input text input tipe hidden gini. Isinya adalah name-nya block ID, value-nya kayak begini, $block ID. Nah, ini bisa juga kayak begitu. Atau kalian bisa pakai yang ini, cara menggunakan parameter block di dalam URL kalian. Nah, sama. Bukan sama ya, caranya beda, tapi mana aja bisa juga. Itu terserah kalian sih. Oke, sekarang aku coba pakai yang parameter ini. Jadi di URL ada comment, ada block ID. Nah, di form action juga udah aku tambahin block ID. Oke, nice, selesai. Sekarang kita balik lagi ke comment controller. Kita bakal bikin comment create bla bla bla, nggak bisa kayak begitu. Sekarang kita harus menambahkan sesuatu. Apa menambahkan sesuatu? Coba dulu return $request all. Nah, kita mau lihat apa yang di request ketika aku ngetik sesuatu dan submit. 404. Kenapa 404? Karena ini nggak ada. Sebentar teman-teman, ada yang salah kayaknya. Kita belum nge-refresh ya. Kita belum nge-refresh ini. Perginya ke komen dia. Oke, aku belum nge-save ya. Block ID ini aku tambah tapi belum aku save. Save dulu. Back, refresh, tambahin, submit. Nah, lihat. Ini dapat ID-nya. Yang dikirim komen teks doang, adesdes. Oke, kita udah dapat token dan adesdes-nya. Nah, sekarang kita ke comment controller. Aku mau ngeliat return $request. Tambahin sesuatu di sini ID, sorry. Nah, di sini parameternya tambahin ID. Nah, di sini aku mau return $ID. Pengen lihat aja, dapat nggak sih ID dari bloknya? Nah, dapat. Nah, dengan begini bisa kita lanjutin. Oke, sekali lagi kalian harus perhatikan di sini URL aku ubah jadi comment, terus ada parameter block ID-nya. Di halaman create comment atau input comment atau post comment kayak begini, samain dengan URL. Terus udah di comment controller, tadinya request doang, sekarang ditambahin dengan parameter ID untuk menangkap block ID-nya. Kalian terserah sih, mau ID kek, mau block ID kek, nggak masalah kayak begini. Ini juga dapat kok ID-nya 44. Tuh, sesuai ya. Jadi terserah kalian mau pakai ID, mau pakai block ID, terserah. Oke, mungkin aku pakai block ID lah ya, biar lebih masuk akal kalau ini adalah ID dari blok yang dipilih yang mau dikomen. Oke, nice, udah dapat. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita kalau mau pakai mass assignment, sedangkan request all ini return-nya cuman token dan isi dari komen doang, contoh kayak begini. Kita kan butuh block ID-nya ya. Nah, kalian bisa bikin kayak begini. $request array, bikin aja block underscore ID sesuai dengan nama kolomnya. Block underscore ID sama dengan $block ID. Nah,
Udah dapat. Sekarang request all juga dapat block ID. Kalau kalian nggak percaya, aku bakal return $request all di sini. Save, lihat. Nah, ada tambahan block ID. Nah, ini udah dapat nih syarat kita. Oke, nice. Aku back. Sekarang kita udah dapat data block ID dan comment text. Sesuai dengan kebutuhan kita, block ID dan comment text. Kalau kita jalanin comment create bla 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 bla, message-nya kita bikin new block successfully added. Kita bisa apa ya, nggak usah kemana-mana, kita ganti aja message new block successfully, kita ganti dengan comment successfully posted, kayak begitu. Nah, sekarang kita nggak perlu redirect kayaknya ya, atau perlu, nggak apa-apa, kita ini aja, kita redirect aja, tapi kita harus mengganti sesuatu. Nah, ini kan redirect harus pakai named root. Kita ada di dalam block ID detail ini, berarti kita harus bikin named root juga di block detail. Nah, aku kasih nama name block detail, kayak begitu aja. Oke, save. Balik lagi ke comment controller, rootnya ganti dari block menjadi block detail. Nice, save. Nah, sekarang kita buka block blade. Aku mau copy paste ini, session message-nya ini. Nah, sekarang kita tinggal paste aja di atas komen sini juga nggak masalah, kayak begitu. Oke, rapiin dikit, save. Udah selesai. Jadi di sini ada dua pop-up. Ini pop-up error dan pop-up berhasil. Nah, save dan kita lihat hasilnya. Back dulu, refresh. Aku lagi komen title 12. Ketika submit, lihat. Oke, error, comment not found. Aku lupa memanggil, mana dia comment controller? Ini dia, klik kanan, import class. Aku lupa ya, comment import dari modelnya. Comment ini harus diimport. Oke, save, ulangin lagi. Refresh. Aku lagi komen title 12. Submit. Session not found. Aduh, lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi. Session, klik kanan, import class. Terus pilih yang aku lupa, kita nyontek dari block controller. Di block controller, session ini dari support facades. Oke, klik kanan di session, import class, kita pilih yang support facades. Save, refresh. Save, balik, refresh, komen lagi. Aku lagi komen title 12. Aku submit, ada lagi nggak error? Masih ada yang error teman-teman, missing parameter ID. Missing require parameter for root block detail. Oke, detail missing parameter ID. Oke, untuk sementara kita nggak usah redirect dulu ya. Kita pastikan dulu codingan kita membuat komen terhadap blok berhasil dulu. Oke, kita lihat di database. Nah, udah kesimpan sebenarnya. Jadi, cuman redirect-nya aja kayaknya yang error tadi. Nanti kita benerin. Oke, udah aku hapus semua, ulangin, copy paste aja biar cepat. Lihat, nah berhasil, nggak ada error. Kita lihat di database kita. Nah, lihat. Di sini udah kesimpan blok ID-nya 44, yaitu blok yang lagi kita komen, ini isinya, dan ini created add-nya. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Yang error nanti, yang redirect itu kita benerin nanti. Sekarang kalian silakan ikutin aku dulu sampai kalian berhasil ngetik komen di blok dengan ID yang kalian pilih tadi bloknya. Oke, kita bakal bug fixing yang tadi ya. Tadi ada bug ketika kita mau redirect ke halaman ini lagi ketika berhasil input komen. Contohnya kayak begini. Ups, ini udah aku benerin, aku back dulu ya. Tadi contohnya kayak begini. Nah, error ya. Karena kita harus ngasih parameternya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian bisa ikutin aku. Di redirect root ini, setelah named root-nya, kalian kirim parameternya. Parameternya kayak begini kan, ID dari blok yang kita pilih. Kita dapat ID dari blok blok yang kita pilih adalah blok ID. Ya udah, kasih aja parameternya kayak begini. Maka ketika kalian komen whatever submit. Nah, ups, aku belum save. Ulangin, refresh, whatever 2 submit. Nah, lihat udah successfully posted. Aku refresh, ulangin lagi, whatever 3 submit. Nah, lihat udah redirect ke halaman ini. Terus juga muncul komen successfully posted. Kalau dilihat di database udah ada beberapa yang diisi sesuai yang aku contohin tadi. Oke, nice banget. Bug fix udah berhasil
dilakukan. Nah, sekarang kita bakal nampilin komen-komen terhadap blok ini di bawah sini aja lah ya. Oke, aku bakal bikin sesederhana mungkin. Jadi di sini aku close-closein dulu. Di halaman blok detail ini aku bakal bikin sesuatu, yaitu aku copy aja bagian ini, div mt bla 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 bla, paste, ini, close div-nya, jangan lupa. Terus coba ketik sesuatu dan refresh. Terlalu dekat mungkin, aku bakal tambahin dividernya HR. Nah, ada garis. Untuk HR kita tambahin kelas MT5 juga. Kayak begini. Nah, udah selesai. Sekarang aku mau nulis atau menampilkan komen di sini ya. Nah, untuk komen ini supaya bisa tampil, ada banyak cara. Kalian bisa ketik pakai query atau eloquent select comment where block ID sama dengan ini, atau kalian bisa menggunakan relationship. Untuk menggunakan yang comment where bla 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 tanpa relationship gampang banget. Kalian udah belajar tentang query get data, kalian bisa menggunakan cara tersebut. Karena di video ini kita ngebahas tentang relationship yang ada di Laravel, berarti kita bakal menampilkan komen di bawah sini dengan menggunakan cara relationship ya. Oke. Nah, kita buat dulu relationship-nya. Kalian pasti ingat relationship antara block dan komen ini one to many. Nah, kita harus bikin relationship tersebut di table block. Yang pentingnya sih block, karena kita mau nampilin komen di tampilan block ini. Tapi kalau kalian mau nampilin komen, pengen tahu komen ini di blok mana, kalian bisa juga bikin relationship-nya di model komen. Oke, yang penting sekarang kita bikin dulu relationship tersebut di model block. Buka model block. Nah, kalian bikin di sini. Kalian kalau udah install extension yang udah aku jelasin kemarin, kalian cukup ketik has many. Kayak begini aja. Nah, kalian pilih yang atas has many doang. Klik. Nah, udah selesai dibikinin. Sekarang functionnya terserah kalian, kayak yang udah aku bahas di video sebelumnya. Functionnya terserah kalian, tapi pilihlah nama function yang apa ya namanya, yang masuk akal gitu. Karena ini kita relationship-nya terhadap komen, ya udah komen ini udah yang paling masuk akal. Nah, has many ini apa namanya, tipenya kalian bisa klik kanan import class dulu supaya nggak error. Nah, udah ke import ini dia. Nah, sekarang ini udah dibikin nih sama extension kita. Nah, di sini kalian lihat has many functionnya, isinya modelnya, yaitu model komen. Kita udah punya model komen ya. Karena ini satu level, kita nggak perlu panggil import class. Jadi, udah kayak begitu aja, nggak perlu diklik kanan import class. Nah, foreign key-nya apa? Foreign key lihat di table comment. Di table comment kita lihat foreign key-nya adalah block ID. Berarti di sini isi dengan block underscore ID. Local key-nya apa? ID. Atau kalau kalian udah mengikuti anjurannya Laravel, yaitu foreign key-nya sesuai dengan nama table, dan lain-lain, kalian bisa hapus ini semua. Dan selesai. Kayak begitu aja. Save. Nah, kita udah bikin, apa namanya, relationship antara block dan comments di model block. Sekarang tinggal kita coba aja panggil relationship tersebut. Ke comment controller, bukan comment controller, tapi block controller. Kita lihat di sini, sebentar. Nah, ini kan block ya. Ini ada di block controller. Terus view-nya juga ada di block controller. Jadi kita buka file block controller. Nah, block controller di sini gantinya show. Ini kita harus edit sesuatu. Kan untuk menampilkan halaman ini kita menggunakan function show nih. Sesuai dengan ada yang di roots. Block, lihat block parameter detail. Block parameter detail. Metodenya adalah get. Ini dia functionnya show. Nah, berarti kita harus edit di sini function show ini. Nah, caranya apa? Block find or file ID kan dapatnya kayak begini. Nah, sekarang kita bisa ganti. Kita coba ya, aku agak-agak lupa ini bisa apa enggak. Kita tambahin aja with kayak begini. Terus jangan lupa find or file-nya ada penunjuk panah gini. Nah, di dalam with ini apa? Nama function relationship-nya.
Di model block kita udah bikin relationship-nya namanya comments. Ya udah tinggal panggil aja with comments. Nah, aku bakal bikin return di sini buat ngelihat hasilnya. Save. Lihat, refresh. Nah, kalian lihat sekarang aku udah dapat data comments-nya karena udah berhasil memanggil function relationship comments. Ini dia. Sekarang kita coba dengan data lain yang nggak punya relationship, yang nggak punya komen. Lihat, tuh, komennya kosong. Nah, ini udah benar nih. Tipenya array ya, karena bisa lebih dari satu, yaitu one to many. Ingat, one to many, satu blok bisa banyak komen. Makanya tipenya array. Oke, nice. Kalau yang punya komen, dia bakal ngetikin komennya. Kalau yang nggak punya komen, dia bakal ngetikin komen kosong, kayak begini aja. Array, nggak ada komen, kayak begitu. Nah, berarti function relationship kita udah berhasil. Sekarang kita bisa hapus return $block ini, kembali ke sini. Nah, lihat. Sekarang kita bakal ngetik apa namanya komen-komennya di sini. Lihat, pergi ke blok detail blade, ke sini. Kalian bisa ketik sebagus mungkin. Aku sesederhana mungkin. Add for each, kayak begini. Dolar, ups, bukan dolar, apa sih? Aku lupa, sebentar aku lihat dulu. Kita punya blok, berarti di sini dolar blok. Bukan for each ya, sorry teman-teman, sorry banget. Di sini aku bakal coba ketik message dolar blok. Kita lihat hasilnya apa sih. Nah, dapat nih. Ini bloknya, komennya apa? Ini komennya semua. Nah, sekarang kita cukup ngetikin komen teks aja. Berarti kita bisa kayak begini, blok, komen, teks. Nah, yang terjadi apa? Save, refresh. Nggak ada apa-apa, karena bentuknya array. Kalau kalian mau ngeliat, 0. Ups. Sebentar ya teman-teman. Ada apa ini? Blok, comments. Sorry teman-teman, bukan comment text, tapi comments. Nah, dapat nih comments-nya. Jadi sesuai nama function yang kita bikin ya, dolar block ini. Nah, jadi pemanggilannya pun dolar block comments. Dapat komennya ini. Nah, sekarang tinggal kita bagusin aja. Bagusnya gimana? Bisa pakai for each. Nah, penulisannya add for each. Dollar collection ini ganti jadi dolar block comments as dolar komen, dalam bentuk singular aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kalian bisa ketik aku mau pakai ini misalnya UL kayak begini. Coba-coba dulu ya, aku agak-agak lupa list. Nah, di sini kita ketik aja dolar komen, save, refresh. Dapat deh. Tapi kita mau komen teksnya doang, kita nggak mau yang lain-lain. Berarti kita harus ketik komen panah, komen underscore text, save, refresh. Dapat. Aku lagi komen title 12, adf. Ini semua, ini semua, ini semua, ini semua. Sesuai dari database kita. Oke, nice banget. Nah, kalau kalian mau bagusin lagi, silakan. Aku bikin sesederhana mungkin ya. Aku hapus dulu ini semua. UL-nya aku hapus deh. Ini aku hapus. Di sini aku bakal bikin sebuah div. Ini contoh aja ya. Kalian bisa bikin lebih bagus lagi. Terus di sini juga div. Ini tutup tag div. Jangan salah. Nah, di sini aku bakal bikin sesederhana mungkin. Kelas sama dengan P3. Terus background bootstrap apa ya, aku lupa. BG primary, coba dulu ya. Nah, jelek banget, beneran jelek banget. Terus tambahin MT MB 3. Nah, kayak begini. Nah, ini tinggal diganti aja. BG til ada nggak sih? Nggak ada ya. Secondary kalau bootstrap, aku lupa. Nah, ini mungkin kalian bisa bikin sebagus mungkin ya. Ini jelek banget, beneran jelek banget.
Kalian bisa bikinlah sebagus mungkin ini komen-komennya. Atau kita nyontek aja deh, bootstrap color muted black 50, coba ya. BG muted, nggak bisa. Background color black 50. Nggak bisa teman-teman. Oke lah, mungkin bisa pakai style aja di sini, ganti BG secondary ini. Terus aku ganti dengan style background color. Nah, di sini aku bisa tulis saja red dulu, coba. Nah, di sini aku bakal ganti warnanya. Nah, gini mungkin ya. Kalian bisa bikin yang lebih bagus lah daripada punya aku, teman-teman. Nah, kayak begini kira-kira. Mungkin kayak begini. Nah, kalian bisa ketik sendiri, bagus-bagusin sendiri. Jangan kayak begini hasilnya. Oke, nice. Ini dia komen. Sekarang kita coba buka blog tanpa komen. Yang terjadi adalah apa? Nggak ada komen sama sekali. Nah, kalian bisa tambahin sesuatu di sini misalnya. $blog comments. Ups, kita harus dalam bentuk Laravel ya, blade ya. Harus pakai mustache kayak gini. $blog comments count, bisa nggak ya? Nah, dapat 0. Oke, jika kita bikin ini aja deh, ternary aja deh. Count lebih kecil atau sama dengan 0 lah ya. Nggak ada komen, maka kita bakal ngetikin no comments yet. Else apa? Sebentar teman-teman, nggak ngapa-ngapain. Dah, coba lihat. Nah, lihat no comments yet. Terus kalau kita ke title 12 yang ada komen, maka komen yang muncul. Oke, ini aku mau cepet aja, mungkin kalian bisa lebih bagus lagi bikinnya. Jadi kayak begitu teman-teman, kita udah nggak error nih. Emang nggak muncul errornya, berhasil nampilin komen terhadap blog yang punya komen. Terus kalau ada blog yang nggak ada komen, maka tulisannya no comments yet. Ini sekali lagi kalian bisa stylenya bagus-bagusin, jangan kayak tampilan aku ini sederhana banget. Sebenarnya kebutuhan kita udah selesai ya, yaitu di view blog muncul komennya. Tapi kalau kalian pengen tahu gimana sih lawan dari HashMany, karena kita kan udah nampilin komen di blog menggunakan HashMany. Nah, gimana caranya kalau mau menampilkan komen, atau bukan menampilkan lah ya, pengen tahu aja gimana sih cara mendapatkan data si komen ini merupakan milik blog siapa sih. Nah, kita harus bikin function relationship-nya di model komen juga. Nah, untuk itu kita bisa ngetik kayak begini. Buka model komen kalian bikin aja belongs to. Nah, jadi sama kayak one to one kemarin ya. Kita pakai belongs to untuk one to many di sisi one-nya. Nah, di sini user kalian bisa ganti dengan blog kayak begitu aja. Belongs to sama klik kanan import class. Terus belongs to ke mana? Model blog. Dia ingat karena struktur table kita udah bagus blog ID, jadi kita nggak perlu nulis blog ID dan ID di sini, udah kosongin aja kayak begini. Laravel udah ngerti. Udah selesai, save. Nah, sekarang kalau kalian pengen tahu nih, aku bakal liatin ke kalian. Aku bakal bikin function index namanya, nggak perlu return type. Kayak begini. Nah, terus apalagi kita perlu tambahin atau mengambil data lah ya. Sebentar. $comment sama dengan comment, panggil modelnya all. Oke, return $comments. Nah, di sini aku cuma mau ngeliatin ke kalian mengambil data komen. Oke, kita bikin aja di sini root get comment kayak begitu, panggil comment controller, terus functionnya index. Oke, cukup, save,
ketika aku buka endpoint-nya komen 404, kenapa? Sebentar, komen udah, terus komen controller index udah. Kenapa ya? Oops, ini ada bloknya teman-teman, sorry, salah. Jadi harusnya komen doang tanpa adanya blok di depan. Nah, function does not exist. Oke, ada yang salah. Sepertinya teman-teman kita lihat dulu komen bla 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 bla. Function ini belum di save ya. Coba ulangin, refresh. Kenapa function ini? Function index comment all. Sebentar teman-teman, aku cari tahu dulu. Ini dia, salah ya. Nah, seharusnya kayak begini, terus tutup kurung sikunya di luar, save. Udah selesai, refresh. Nah, dapat lihat datanya baru blok doang. Sekarang kita bakal include relasinya. Ya udah, pergi ke sini, function index, ganti all jadi get, terus sebelumnya kalian tulis with nama relationship-nya. Kita punya relationship namanya apa tadi? Block. Udah save. Lihat, refresh. Nah, sekarang siapapun yang punya komen manapun bakal muncul, dia itu ada di blok apa dia nulis komen. Oke, karena semuanya komen kita ada di blok 44, maka hasilnya ID-nya lihat 44 semua. Tuh, lihat ya. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman cara menuliskan lawan relationship dari has many, yaitu menuliskan relationship komen terhadap blocks. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang relationship one to many yang ada di Laravel. Caranya gampang banget ya. Kalian bisa ikutin aja apa yang aku tunjukin di video kali ini. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.